Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan-rekan Upline dimanapun Anda berada, pada hari ini Jumat tanggal 21 Juli 2023 kami berada di RA Suite Hotel Fatmawati, Jakarta. Saat ini kita semua sedang sibuk mempersiapkan dokumen dan laporan midterm. Semua tim pusat, baik itu PMU, PMC, DSC, TA individual, dan TA IFAD terlibat dalam kegiatan ini. Dokumen yang dilaporkan atau yang kita sudah siapkan merupakan dasar dari pemangku penelitian untuk melakukan evaluasi terhadap proyek ini. Dokumen tersebut berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif itu terfokus pada output, sedangkan untuk data kualitatif biasanya adalah terkait dengan dampak proyek. Nah, untuk data yang sifatnya kualitatif biasanya dilakukan survei oleh pihak ketiga. Nah, hasil evaluasi dari midterm ini akan ditulis dalam bentuk rapor yang biasanya kita kenal dengan nama ad memoir. Oke, baiklah teman-teman sahabat Upline dan rekan-rekan Upline dimanapun Anda berada. Tadi kita telah mendiskusikan tentang bagaimana kesibukan kita untuk mempersiapkan namanya midterm. Kita juga telah menceritakan sedikit tentang bagaimana proses kegiatan midterm itu. Nah, pada saat ini bersama kita sudah ada Ibu Farakasari. Beliau adalah nama yang tidak boleh kita kenal di Upline, karena beliau lah yang menjadi lokomotif untuk 13 kabupaten di kegiatan Upline kita. Oke, terima kasih banyak Bu Faraka telah bersama kami, karena sebagai teman-teman sering menanyakan, Bu, kok di Upline itu sering sekali namanya ada misi, dan sekarang ada midterm lagi, dan kawan-kawan setiap ada kegiatan-kegiatan itu merasa agak disibukkan dengan data dan segala macam. Sekarang ini kita tahu, kita lupa langsung apa itu midterm, kemudian kenapa kok midterm itu ada di Upline kita. Oke, jadi sebagai suatu program, terutama program pemerintah, kita itu harus memiliki objektif, tujuan. Oke, tujuan ya. Oke, tujuan, ada tujuan jangka panjang, ada juga tujuan yang mendukung itu. Ya, tujuan kita bisa sebut outcome. Kemudian ada juga yang mendukung outcome-nya, itu adalah output-nya, output dari suatu program. Nah, dalam mencapai outcome dan output itu, kita itu harus memiliki data yang bisa dipresentasikan sebagai evidence, sebagai bukti. Oh, ini loh, kita sudah mencapai sekian dari target, gitu. Jadi itu dievaluasi, sudah sejauh mana kita berprogres. Bukan saja hanya kita mengerjakan saja, implementasi saja, tapi target awalnya dari program tersebut tercapai atau tidak. Nah, itu harus dievaluasi, harus dihitung. Itu sedianya semua program pemerintah itu seperti itu, Pak. Jadi memang satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa program ini berhasil ya dengan data, gitu. Jadi data itu penting, kita harus minta, gitu. Bukan, tidak bisa kalau suatu program pemerintah, ya kita mempunyai program Upline, ya udah dikerjain aja, tapi nggak ada pencapaiannya. Nah, itu sekarang semua program pemerintah itu seperti itu, sehingga kita breakdown juga sebelum sampai akhir kegiatan atau akhir program. Kita lihat dulu evaluasi di tengah, namanya midterm, gitu. Sudah sejauh mana nih progresnya? Apakah sudah mencapai setengahnya atau belum? Atau udah melebihi justru? Berarti kalau sudah melebihi, sisa target kita sampai akhir proyek udah tidak terlalu berat lagi, gitu.
Jadi midterm itu adalah merupakan sebuah kewajiban kita terhadap pemerintah sebenarnya ya. Iya. Bukan kepada funding. Bukan. Oh, bukan. Sebenarnya kepada pemerintah, tetapi funding dalam hal ini Islamic Development Bank dan IFAD mereka juga minta data gitu. tersebut gitu. Tetapi sedianya ya memang untuk kita sendiri, untuk pemerintah, karena program-program APBN pun seperti itu, Pak. Oh, jadi Sama. apa ya? Jadi tidak harus dengan loan ya, tapi dengan berupa APBN pun juga harus melakukan proses seperti itu. Iya. Jadi ini adalah merupakan semua kewajiban kita ketika kita menjalankan proyek-proyek pemerintah. Nah, dari apa yang ini kan baru pengalaman pertama kita di Applan, Bu ya. Kita jadinya ya. Selama ini kan kita hanya misi ya. Misi itu adalah merupakan evaluasi per 3 bulanan mungkin ya. Nah, sekarang menurut perjalanan kita ini, persiapan kita untuk midterm ini kira-kira kendalanya itu di mana? Oke, jadi sebentar saya jelaskan dulu midterm dengan misi ya. Oh, misi beda lagi. Kalau misi itu, nah itu memang pengawalan lah istilahnya dari funding atau dari pemberi pinjaman, dalam hal ini IFAD dan IDB. Nah, mereka mendampingi kita supaya kita bisa mencapai target itu tadi. Jadi misi itu biasanya misi supervisi, melihat udah supervise ya, namanya supervise itu melihat sudah sejauh mana, terus melihat ada kendala apa, kalau ada isu kendala kita cari solusinya gitu. Nah, itu misi. Nah, ini dan misi itu biasanya dilakukan tahunan. Tiap tahun pasti ada misi, paling tidak 1, kadang-kadang 2. Kalau pertama kali awal-awal justru banyak tuh Pak, 2 kali gitu, karena mereka membantu kita nih untuk, biasanya awal program itu majunya lambat, pelan-pelan. Dan khususnya program Applan ini itu pada saat mulai itu pas COVID, Pak. Oh iya, ya benar. 2020 itu COVID. Itu tantangannya berat banget. Jadi kita tuh ada lockdown. Sementara pekerjaan kita fisik, harus ke lapangan, harus dipantau ke lapangan, pertemuan, training. Ya, training, iya, kita kumpul-kumpulkan orang. Coba bayangin Pak, training kalau buat kita online bisa ya, webinar. Tapi bayangin petani, ya, mungkin nggak seperti itu. Nah, waktu itu kecil, jadi tetap kita harus offline, walaupun dengan pakai masker, pakai ini yang ketat aja. Nah, jadi kalau di kasusnya Applan, kita udah banyak nih aktivitas. Nah, sayangnya kemarin itu ada kendala di konsultan Monef-nya itu, dan konsultan IT-nya belum ada. Sehingga pencatatan datanya agak lambat. Artinya aktivitas sudah berjalan, cuman kita tuh belum punya format untuk meminta teman-teman Fasdes atau penyuluh datanya dicatat nih. Data dicatat, kita bisa bilang, tapi mana formatnya, kita harus bikin kan. Nah, itu belum sempat waktu itu. Jadi pada saat kita udah bikin data, udah banyak sekali kegiatannya. Nah, terus lupa. Udah bertumpuk, bukan lupa ya. Jadi masukinnya lama-lama, itu tantangannya. Jadi sampai saat ini kita merecall lagi nih, oh iya 2021 kita lihat AWPB waktu itu udah ada training masing-masing kabupaten 2 minimal. Oh iya, waktu itu siapa aja ya partisipannya, apakah hanya petani atau sama Fasdes gitu. Nah, itu tantangan Pak. Ya Pak Nofrizal nih sebagai tenaga ahli capacity building kan paham ya. Yang datang aja ratusan yang jadi partisipan. Kita udah ini tidak mencatat. Oh, jadi memang ya keterlambatan kita, kendala kita dalam menyusun laporan untuk persiapan midterm itu adalah diantaranya itu. Iya. Terutama untuk data-data yang tahun-tahun awal kita mulai ya. Betul. Iya. Kalau sudah kesininya waktu ada konsultan Monef itu 2021
pertengahan ya, sampai saat ini ya udah lumayan tuh, udah terdata minimal manual. Itu pun masih ada perbedaan data, iya kan? Infrastruktur contohnya, kalau di konsultan desain bilang misalnya jalan usaha tani sudah terbangun 10 km, tapi Fasdes manajer Fasdes setelah dicatat-catat ini cuma 9, kan nggak mungkin. Kita harus menyamakan data. Nah, tantangan selanjutnya bagaimana kita duduk bersama untuk menyamakan data, gitu. Dari proses yang sekarang kita alami Bu ya dalam mempersiapkan data-data midterm kemarin ya, saya kan juga ikut merasakan betapa kita harus begadang sampai pagi untuk merasakan proses itu. Kira-kira apa pesan Ibu ke depan ya? Nah, kita kan bukan kali ini saja yang akan ada dievaluasi ya. Mungkin di pertengahan nanti atau mungkin di akhir nanti pun juga merupakan tantangan berat bagi kita. Nah, kira-kira apa bentuk yang kalau sekarang itu kan udah ada MIS. Oh, MIS kita betul. Ya, yang dibangun dengan bantuan Pak Eman. Ya. Kalau ini saran saya dan saya minta tolong juga sama teman-teman Fasdes semuanya, langsung diinput aja setelah kegiatan, diinput biar nggak lupa. Nah, toh itu kan belum langsung direview oleh PIU kan, jadi nanti kalau misalnya ada perubahan ya bisa diperbaiki, diedit. Nanti kalau misalnya sudah fix tidak berubah lagi nih, misalnya baru minta review ke PIU. Atau kalau misalnya oke lah jangan ke MIS dulu, ada data manualnya minimal. Tapi kalau nggak punya, artinya nggak langsung dilakukan pendataan, lupa pasti gitu. Itu sih intinya. Jadi intinya adalah komitmen kita dan kecepatan kita dalam merespon ya setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, sekarang kalau boleh saya dapat bocoran Bu. Kok kayak ulangan, kayak mau ujian ada bocoran. Jadi ini saya dengar upline kita kan mau menambah luasan. Oh ya. Nah, kemudian saya dengar lagi katanya ada kegiatan kita mau diperpanjang, itu benar atau enggak Bu? Iya, kita sedang mengajukan perpanjangan waktu. Gitu. Untuk yang pinjaman hibah daerah saat ini, perjanjian hibah daerah yang saat ini, itu kita optimis akan semuanya terselesaikan di 2024. Tetapi perjanjian hibah daerah itu masih belum mencapai kuota lah kita sebutkan gitu ya, dari rencana awal pinjaman hibah daerah gitu. Nah, itu yang akhirnya udah kita tambahin nih ke areal, atau kalau ada komoditas baru tapi dengan justifikasinya kuat ya, boleh gitu. Tapi di kabupaten yang sama? Kabupaten yang sama. Oke, baiklah teman-teman upline, sahabat upline, kita semua sudah dengar ya. Jadi kemungkinan kita akan menambah luasan upline kita, itu ada terbuka kemungkinan, dan kita juga nanti perpanjangan waktu ya. Kira-kira sampai tahun berapa Bu? 2027 Pak ya. Alhamdulillah. Ya kalau nggak 2026, 2027. Syukur-syukur 2027 ya, tapi tergantung donornya nanti. Minimal ada 2 atau 3 tahun lagi. Tapi itu pun dengan syaratan kita semuanya komitmen dalam kegiatan. Betul. Nah, boleh tambahin sedikit ya Pak? Kenapa jadinya midterm ini penting dalam menggolkan usulan kita untuk usulan areal baru, areal tambahan, itu kita harus membuktikan bahwa target kita selama ini udah tercapai, tujuan kita juga sudah tercapai, itu jadinya. Itu makanya penting sekali nih midterm. Dan Bapak tahu sendiri ya, bikin reportnya, laporannya juga tantangan kan, karena banyak banget pihak, capacity building, nanti ada dari gizi, korporasi petani gitu kan, disatuin.
jadi Iya. satu gitu. Wah, banyak sekali Pak. Itu tantangannya. Oke, terima kasih banyak Bu Farah. Kita ada dengar ya. Jadi ada berita menggembirakan bagi kita ke depan. Kita mungkin akan bisa 2 atau 3 tahun lagi bisa masih mungkin bisa bersama Bu ya. Ya, Tapi insya Allah. jangan biarkan Bu Farah berjuang sendiri. Kita harus berjuang bersama, tentunya ditentukan oleh komitmen kita bersama untuk masyarakat Iya. kegiatan. Oke, hidup dalam semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.